Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Khairul. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran saya, yaitu video tugas dalam Diklat AKPS PGRI Jawa Timur, yaitu membuat media pembelajaran inovatif yang berbasis PowerPoint. Langsung saja kita bisa lihat media pembelajaran saya yang telah saya buat. Oke. Adapun materi PPT yang akan saya jelaskan yaitu tentang Kesultanan Islam di Indonesia. Langsung saja, KI dan KD-nya di sini. Ya, kompetensi inti yaitu memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural dalam bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk menyelesaikan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.7, menganalisa berbagai teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. 3.8, menganalisa karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Adapun indikatornya, yaitu 1, menjelaskan teori masuknya agama Islam di Indonesia, menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia, menjelaskan tokoh-tokoh Wali Songo penyebar agama Islam di Indonesia, menjelaskan karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kebudayaan pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu masa kini. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang nantinya kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, ini materi yang akan saya jelaskan. Ya, proses Islamisasi. Proses Islamisasi di sini. Nah, proses Islamisasi ada 6. Atau cara masuknya agama Islam di Indonesia ini ada 6. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan di sini adalah proses Islamisasi yang pertama yang dilakukan atau cara masuknya agama Islam pertama kali, yaitu adanya perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ini menyebarkan agama Islam ke wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia kemudian dengan adanya masuknya pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ini kemudian mengenal tentang agama Islam. Berikutnya, proses Islamisasi yang kedua yaitu perkawinan. Adanya para pedagang-pedagang yang menetap ini mendirikan perkampungan. Maka sebagian dari mereka menikah dengan wanita-wanita Indonesia. Mengapa mereka menikah dengan wanita Indonesia? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, di sini para pedagang kebanyakan kan golongan laki-laki. Mereka berdagang ke wilayah Indonesia. Tidak mungkin mereka di sini membawa keluarganya. Mereka berdagang juga tidak singkat,
mereka berdagang ini cukup lama ya di Indonesia. Dia menetap di Indonesia cukup lama karena pada waktu itu kan kapal itu tidak digerakkan oleh mesin, melainkan arah angin. Nah, mereka menunggu arah angin yang tepat untuk tujuan berikutnya. Oleh karena itu, kemudian mereka menetap dan mendirikan perkampungan serta menikahi wanita-wanita di Indonesia itu, wanita Indonesia. Hasil pernikahan tersebut, otomatis wanita tersebut akan diajak masuk Islam, sehingga nanti keturunan mereka juga masuk Islam. Itulah adalah proses Islamisasi melalui perkawinan. Berikutnya, proses Islamisasi yang ketiga yaitu melalui adanya pendidikan. Ya, pendidikan yaitu adanya atau didirikannya pondok pesantren yang menampung para pemuda Islam dari berbagai daerah untuk menimba ilmu agama. Nah, ini adalah peran pondok pesantren sebagai sarana pendidikan, di mana nanti banyak para pemuda dari berbagai daerah yang kemudian belajar untuk menimba ilmu tentang agama Islam. Berikutnya yaitu yang keempat adalah dakwah. Ya, di sini para pemuda yang telah lulus dari pesantren, ya, ini kemudian mereka berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam di daerah masing-masing. Oh ya, tadi kelupaan ya, untuk pondok pesantren di sini ada tokonya yang terkenal yaitu Sunan Ampel, di mana banyak ini muridnya ya, yaitu yang kemudian menjadi tokoh-tokoh Wali Songo ya. Ini ada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, ya, Sunan Kudus dan lain-lain. Itu adalah salah satu murid dari Sunan Ampel. Ya. Berikutnya yang kelima yaitu kesenian. Kesenian, di mana ini dalam proses Islamisasi faktor kesenian ini juga mempengaruhi tentang cara masuknya agama Islam. Ada 2 orang tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian, yaitu melalui kesenian pertunjukan wayang dan seni gamelan. Ya, untuk pertunjukan wayang ini adalah tokohnya adalah Sunan Kalijogo, sedangkan yang seni gamelan ini adalah Sunan Bonang. Berikutnya ya, yang ke-6 yaitu tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal magis. Oleh karena itu, ahli tasawuf ini biasanya seorang ahli yang mahir ya, bagaimana ilmu bela diri dan hal-hal yang bersifat magis. Dia di sini selain bisa ilmu bela diri juga bisa menyembuhkan ya. Oke, berikutnya kita bermain atau mengerjakan evaluasi, yaitu latihan soal. Nomor pertama, sebutkan daerah asal para pedagang Islam yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ada 3 para pedagang luar yang masuk ke wilayah Indonesia kemudian menyebarkan agama Islam. Berikutnya, mengapa perkembangan agama Islam bermula dari daerah pesisir? Kalian jelaskan ya.
Tuh, tadi udah saya jelaskan tadi. Berikutnya yang ketiga, sebutkan tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui jalur kesenian. Ya, ada 2 orang tokoh tadi. Berikutnya yang keempat, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang penyebaran Islam melalui tasawuf. Ya. Kemudian menurut Anda dari saluran penyebaran agama Islam ke Indonesia, manakah saluran yang paling efektif? Ya, jelaskan. Oke. Kemudian referensi. Ya. Adapun referensi yaitu buku paket Sejarah Indonesia kelas 10. Di sini karangan dari Retna Hapsari dan M. Akil, ya, penerbit Erlangga, kemudian Hesti Dwi Rahmawati, yaitu penerbit Yudhistira. Kemudian fasilitas internet, ya, kita cari dari Wikipedia. Lalu ini gambar tadi dari Bengkulu, kemudian gambar-gambar hasil peninggalan zaman Islam dan buku yang relevan, yaitu salah satunya adalah buku Marwati Junet. Di sini Sejarah Indonesia jilid ketiga. Berikutnya penyusun, ya, di sini saya sendiri yaitu Muhammad Khairul, yaitu satu staf pendidik di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, ya. Ya, thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.